Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bernadetta Simanjuntak dengan NIM 1122100813. Saya dari Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Pelita Bangsa. Saya di sini ingin menjelaskan atau memberitahukan kepada teman-teman kinerja bisnis syariah pada tahun 2025. Oleh karena itu, marilah kita menyaksikan videonya. Kinerja bisnis syariah dilatar belakangi oleh perpaduan faktor internal dan faktor eksternal dengan landasan utama kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang berfokus pada keadilan, transparansi, dan penciptaan kemaslahatan atau manfaat umum. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi kinerja bisnis syariah itu meliputi ada 2 faktor. Yang pertama, faktor internal. Poin-poinnya yang pertama itu ada kepatuhan syariah. Pondasi utama bisnis syariah adalah menjalankan seluruh aktivitas sesuai dengan Al-Quran dan hadis, termasuk larangan riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian spekulasi berlebihan, dan masyir atau perjudian. Kepatuhan ini membangun kepercayaan atau amanah dari pemangku kepentingan. Yang kedua, adanya manajemen yang efektif. Tata kelola perusahaan syariah atau good governance bisnis syariah yang baik itu didukung oleh kepemimpinan yang efektif dan sumber daya manusia yang kompeten, sangat penting untuk memastikan operasional yang efisiensi dan beretika. Yang ketiga, inovasi produk dan layanan. Kemampuan untuk berinovasi dan mengembangkan produk serta layanan yang relevan dengan kebutuhan konsumen modern seperti keuangan digital berbasis syariah itu menjadi faktor penentu di tengah persaingan yang ketat. Nah, yang keempat, adanya kualitas sumber daya manusia atau SDM. Ketersediaan SDM yang handal dan profesional di bidang ekonomi syariah yang memahami baik aspek bisnis maupun syariah sangat mempengaruhi kinerja. Yang kelima, ada efisiensi operasional. Efisiensi dalam menjalankan kegiatan operasional juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi kinerja keuangan bisnis syariah. Yang kedua, adanya faktor eksternal. Yang pertama poinnya itu ada dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah. Kerangka regulasi yang jelas dan suportif dari pemerintah dan otoritas terkait, misalnya seperti Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia, sangat penting untuk pertumbuhan dan stabilitas bisnis syariah. Yang kedua, kondisi sosial dan budaya. Tingkat kesadaran dan literasi masyarakat akan ekonomi syariah itu mempengaruhi minat dan partisipasi mereka sebagai konsumen atau investor. Yang ketiga, adanya kondisi makro. Faktor eksternal seperti inflasi, nilai tukar mata uang, dan indeks harga saham gabungan atau IHSG dapat mempengaruhi kinerja keuangan bisnis syariah sama seperti bisnis konvensional. Nah, yang keempat itu ada infrastruktur dan teknologi. Investasi dalam infrastruktur teknologi mendukung inovasi produk dan layanan serta efisiensi operasional. Nah, secara keseluruhan, kinerja bisnis syariah tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dari kontribusinya dalam mewujudkan keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan bagi seluruh pihak. Dan itu sejalan dengan tujuan syariat Islam atau maqasid al-syariah. Indikator umum dalam kinerja bisnis syariah yang pertama, output kerja atau hasil nyata. Dalam Islam, bekerja adalah bentuk ibadah dan hasil nyata tidak diukur dari angka penjualan, tetapi juga kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Yang pertama itu ada produktivitas atau mencapai target dan dengan efisiensi. Yang kedua ialah kualitas, menghasilkan produk yang baik dan sehat bagi konsumen. Yang kedua, proses kerja, metode halal dan etis. Proses sama dengan pentingnya dengan hasil. Bisnis syariah sangat menekankan pada akhlakul karimah dalam operasional harian. Yang pertama ada transparansi, tidak ada informasi yang disembunyikan dalam transaksi. Yang kedua ialah keadilan, memberikan hak karyawan tepat waktu sebelum keringat mereka kering dan memperlakukan mitra secara setara. Yang ketiga, nilai tambahan, manfaat bagi masyarakat. Bisnis syariah harus bersifat rahmatan lil alamin. Keberhasilan bisnis diukur dari seberapa besar dampak positifnya terhadap lingkungan sosial.
Yang pertama ada zakat dan sedekah. Perusahaan memiliki mekanisme distribusi kekayaan. Yang kedua ialah pemberdayaan, menciptakan lapangan kerja dan membantu menggerakkan ekonomi umat. Yang keempat, kepatuhan syariah atau compliance. Ini adalah pagar atau filter utama yang membedakan bisnis syariah dengan bisnis lainnya. Yang pertama ada bebas maghrib, yaitu menghindari maisir atau judi, gerhara atau ketidakpastian penipuan, dan riba atau bunga. Yang kedua ialah anti zolim, memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dalam rantai pasokan maupun persaingan bisnis. Kinerja bisnis syariah di Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan tren yang sangat positif dan menguat dengan pertumbuhan signifikan di berbagai sektor seperti perbankan, asuransi, dan aset keuangan secara keseluruhan itu didorong oleh peningkatan kepercayaan publik, penguatan digitalisasi, dan dukungan terhadap UMKM. Meskipun ada tantangan seperti regulasi modal KBMI per September 2025, total aset keuangan syariah mencapai 12.698, tumbuh signifikan sebesar 26,4% dibandingkan dengan tahun lalu. Pertumbuhan ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan total aset keuangan nasional yang hanya sebesar 11,5% years over years. Kenaikan aset tersebut berdampak pada peningkatan market share keuangan syariah menjadi 30,9%, naik dari 27,3% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pencapaian tersebut menunjukkan semakin kuatnya daya saing dan ketahanan sektor keuangan syariah di Indonesia. Sektor pasar modal syariah kembali menjadi kontributor terbesar dengan pertumbuhan aset mencapai 29% years over years yang melampaui pertumbuhan pasar modal nasional sebesar 15,4%. Total aset pasar modal syariah saat ini mencapai 11,284 triliun. Perhitungan aset sektor ini mencakup kapitalisasi saham syariah dan sekuritis crowdfunding atau SCF syariah. Jika dibandingkan pada September 2024, seluruh instrumen pasar modal syariah mengalami pertumbuhan positif. Kapitalisasi saham syariah bertambah 2,617 triliun atau outstanding. Sukuk negara meningkat 64 triliun. Market share pasar modal syariah yang mencapai 46,7% juga memperkuat posisinya sebagai kontributor terbesar dalam ekosistem keuangan syariah Indonesia. Sektor perbankan syariah turut menunjukkan tren positif dengan total aset menembus 1,6 triliun pada September 2025, tumbuh sekitar 9,4% years over years. Pertumbuhan tersebut lebih cepat dibandingkan pertumbuhan aset perbankan nasional sebesar 6,5%. Selanjutnya, market share perbankan syariah tercatat sebesar 7,7%. Peningkatan juga terlihat pada dana pihak ketiga atau DPK yang mencapai 794 triliun, tumbuh sekitar 7,51% atau bertambah menjadi 55,47 triliun sejak Juni 2025. Sementara itu, pembiayaan syariah mencapai 676 triliun, tumbuh menjadi 1,47% selama 3 bulan terakhir. Rangkaian pencapaian ini memperlihatkan pemulihan intermediasi serta peningkatan aktivitas pembiayaan di sektor ekonomi real. Industri keuangan non-bank IKNB syariah mencatat total aset sebesar 407,47 triliun pada September 2025 atau tumbuh menjadi 6,7% years over years, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan di sektor IKBN nasional yang mencapai 5,7%. Peningkatan ini juga mendorong market share IKNB syariah mencapai 10,8%. Perhitungan aset sektor ini mencakup lembaga pengelola dana haji atau
BPKH Koperasi Syariah, termasuk layanan syariah BPJS, Ketenagakerjaan dan BP Tapera yang telah berjalan sejak 2021 dan 2022. Dari seluruh entitas tersebut, BPKH menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi mencapai 45%. Kenaikan signifikan di seluruh sektor menjadi indikator kuat bahwa ekosistem keuangan syariah Indonesia terus menguat. Pertumbuhan positif ini tidak hanya meningkatkan daya saing sektor keuangan nasional, tetapi juga memberikan fondasi yang kuat bagi pembiayaan pembangunan, penguatan UMKM, inklusi keuangan syariah, serta pencapaian ekonomi berkelanjutan. Dengan tren pertumbuhan yang terus meningkat, hingga September 2025, keuangan syariah Indonesia berada di posisi yang semakin kuat dalam menuju ekosistem yang inklusif, resilient, dan berdaya saing global. Kinerja bisnis syariah dalam sektor retail pada tahun 2025 didorong oleh pertumbuhan industri halal secara umum di Indonesia yang mencakup berbagai jenis usaha retail yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Bisnis yang termaksud dalam kinerja bisnis retail syariah itu berfokus pada penjualan barang dan juga jasa yang memenuhi kriteria halal, adil, transparan, dan bebas dari praktik terlarang seperti riba, ghrar, atau ketidakpastian, dan masyir atau judi. Jenis dan sektor pembisnis retail syariah. Sektor retail syariah itu mencakup berbagai subsektor yang menjual produk atau menyediakan layanan yang sesuai dengan syariat Islam. Beberapa bisnis utama yang termaksud dalam syariat Islam itu yang pertama ada retail makanan dan minuman halal, supermarket, minimarket, dan toko kelontong yang menjamin semua produk yang dijual itu memiliki sertifikasi halal dan itu dapat dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Contoh supermarketnya itu seperti yang ada di Banjarmasin dengan nama tokonya itu Al Furqan Mart. Fashion Muslim, mengingat populasi Muslim di Indonesia yang besar, bisnis retail pakaian, jilbab pun dan aksesoris fashion Muslim menjadi sektor yang signifikan dan bertumbuh pesat di Indonesia. Yang ketiga itu ada produk kosmetik dan perawatan pribadi halal. Toko-toko yang menjual kosmetik, produk perawatan kulit, dan parfum yang terjamin kehalalannya. Yang keempat itu ada farmasi dan kesehatan halal. Retail apotek atau toko obatnya menyediakan produk farmasi dan suplemen kesehatan yang telah bersertifikasi halal. Yang kelima itu ada peralatan ibadah dan kebutuhan religi. Toko yang menjual perlengkapan sholat, Al-Quran, buku-buku Islami, dan kebutuhan ibadah lainnya. Retail umum berprinsip syariah. Toko-toko umum yang menerapkan prinsip syariah dalam seluruh operasionalnya, mulai dari sumber produk, proses distribusi, hingga transaksi dengan konsumen, termasuk tidak menjual barang yang tidak bermanfaat atau tidak jelas statusnya. Nah, faktor pendukung kinerja di 2025. Kinerja positif sektor retail syariah di tahun 2025 itu didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama itu peningkatan konsumsi kosmetik. Momen kepercayaan keagamaan seperti Idul Fitri mendorong kenaikan penjualan retail secara signifikan. Yang kedua, dukungan ekosistem halal. Adanya inisiatif seperti BSI International Expo 2025 membantu mempertemukan pelaku industri halal, regulator, dan konsumen sehingga memperkuat ekosistem bisnis syariah, inovasi dan adopsi digital. Bisnis retail syariah juga mengadopsi tren omni-channel dan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan personalisasi layanan kepada pelanggan. Sejalan dengan peta jalan sistem pembayaran digital nasional. Secara keseluruhan, bisnis retail syariah adalah bagian dari ekosistem ekonomi syariah yang lebih luas di Indonesia, yang kinerjanya terus menguat dan
targetkan tumbuh lebih tinggi pada tahun 2025. Sekian presentasi dan penjelasan dari video saya tentang kinerja bisnis syariah di tahun 2025 secara retail. Bila ada salah kata dan tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sampai jumpa.